Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, proposal penelitian, yaitu dari tugas mata kuliah metode penelitian kuantitatif yang didoseni oleh Ibu Dr. Susan Wulandari MPD. Saya di sini mengambil judul dari proposal saya itu pengaruh layanan konseling kelompok terhadap penurunan tingkat depresi siswa SMP Islam Cipasung. Dalam judul ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Nah, di sini variabel bebasnya yaitu layanan konseling kelompok dan variabel terikatnya yaitu penurunan tingkat depresi siswa SMP Islam Cipasung. Lanjut kita ke bab 1, pendahuluan, yaitu latar belakang. Latar belakangnya, masa remaja merupakan salah satu fase perkembangan yang kompleks dalam kehidupan individu. Periode ini ditandai oleh perubahan biologis, psikologis, kognitif, sosial, dan emosional yang terjadi secara bersamaan dan seringkali berlangsung cukup cepat pada usia SMP. Remaja berada dalam proses pencarian jati diri yang membuat mereka sangat rentan terhadap tekanan dari berbagai aspek kehidupan, baik dari dalam diri maupun dari lingkungan sekitarnya. Tekanan akademik, tuntutan dari orang tua, konflik sosial maupun dengan teman sebaya, serta perubahan fisik dan hormonal yang belum stabil seringkali menimbulkan gejolak emosional yang sulit diungkapkan secara terbuka. Oke, singkat saja langsung ke rumusan masalah. Rumusan masalah di sini saya mengambil 3. Yaitu yang pertama, sejauh mana tingkat depresi yang dialami siswa SMP Islam Cipasung sebelum mereka mengikuti sesi konseling kelompok. Yang kedua, bagaimana kondisi emosional dan tingkat depresi siswa sebelum mereka mengikuti layanan konseling kelompok yang diberikan dalam beberapa sesi tertentu. Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara skor depresi siswa sebelum dan sesudah mereka menjalani konseling kelompok. Dan juga selanjutnya adalah tujuan penelitian. Sama ada 3. Yang pertama, mengetahui gambaran kondisi tingkat depresi yang dialami siswa SMP Islam Cipasung sebelum diberikan layanan konseling kelompok. Yang kedua, mengukur dan menganalisis perubahan tingkat depresi siswa setelah menjalani beberapa sesi konseling kelompok. Yang ketiga, membandingkan data antara kondisi awal dan akhir pra dan pasca layanan konseling kelompok guna melihat ada tindaknya perbedaan yang signifikan dalam tingkat depresi siswa. Lanjut, yaitu ada penelitian, metode penelitian. Di sini ada 2 metode penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Dari sisi teori, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam memperkaya pengetahuan akademik, khususnya dalam ranah bimbingan dan konseling psikologis perkembangan remaja serta intervensi berbasis kelompok. Penelitian ini menyajikan data empiris mengenai efektivitas konseling kelompok dalam mengetahui masalah depresi yang dialami oleh siswa tingkat SMP. Dengan begitu, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar penguatan terhadap teori-teori yang berkaitan dengan layanan konseling kelompok, khususnya yang menyoroti dampak positifnya terhadap kesejahteraan emosional individu. Dan yang kedua ada metode praktikis. Metode praktikis juga terbagi menjadi beberapa bagian. Ada manfaat praktis bagi guru bimbingan konseling. Dan juga ada bagi siswa SMP Islam Cipasung. Ada juga bagi lembaga sekolah. Ada juga bagi orang tua atau wali muridnya. Dan juga bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti di sekolah ini. Lanjut ke bab 2, landasan teori. Di sini landasan teori ada beberapa landasan yang saya akan jelaskan, mulai dari depresi pada siswa usia remaja,
layanan konseling kelompok, hubungan antara konseling kelompok pada penurunan depresi, dan juga ada hipotesis penelitian. Saya akan mempersingkat saja. Depresi pada siswa usia remaja. Depresi merupakan gangguan psikologis yang ditandai dengan suasana hati yang terus-menerus menurun, rasa sedih berkepanjangan, kehilangan semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari, serta munculnya pikiran negatif terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar. Gejala ini bisa muncul dalam bentuk kelelahan, penurunan konsentrasi, gangguan pola tidur, hingga perubahan nafsu makan pada siswa usia SMP. Gejala-gejala tersebut bisa berkembang secara perlahan dan seringkali tidak teridentifikasi secara jelas. Kedua, layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok merupakan salah satu strategi dalam layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan dalam setting kelompok kecil, di mana individu dapat saling berbagi pengalaman, perasaan, dan cara memecahkan masalah di bawah bimbingan seorang fasilitator atau konselor. Oke, lanjut, ada C. Hubungan antara konseling kelompok dan penurunan depresi. Berbagai teori konseling seperti yang dikemukakan oleh Yalom menjelaskan bahwa konseling kelompok mengandung sejumlah faktor terapeutik penting, antara lain kesamaan pengalaman, universalitas, penguatan harapan. Pembelajaran konseling kelompok tidak hanya pembelajaran interpersonal serta pelepasan emosi atau katarsis. Faktor-faktor tersebut menjadikan konseling kelompok tidak hanya sebagai sarana berbicara, tetapi juga sebagai proses penyembuhan yang mendalam dan menyeluruh. Lanjut, yaitu di sini ada hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian saya ada dua, hipotesis alternatif dan hipotesis nol. Hipotesis alternatifnya yaitu terdapat pengaruh yang signifikan dari layanan konseling kelompok terhadap penurunan tingkat depresi siswa SMP Islam Cipasung. Oke, hipotesis nolnya yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari layanan konseling kelompok terhadap penurunan tingkat depresi siswa SMP Islam Cipasung. Lanjut, yaitu bab 3, metode penelitian. Ada pendekatan penelitian, ada metode penelitian, populasi sampel penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan juga sudah ada segitu saja. Kita bahas satu persatu cuma dengan secara singkat. Yang pertama, pendekatan penelitian. Pendekatan ini dianggap paling sesuai karena peneliti ingin mengetahui apakah terjadi perubahan tingkat depresi pada siswa setelah mengikuti layanan konseling kelompok. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode yang digunakan ini adalah eksperimen sederhana tanpa kelompok kontrol, di mana siswa yang telah memenuhi kriteria sebagai partisipasi akan diberi layanan konseling kelompok dalam beberapa sesi. Sebelum dan sesudah pelakuan, siswa akan diberikan instrumen pengukuran depresi untuk melihat perbandingan kondisi emosional mereka sebelum dan perbedaan sesudah. Dengan populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian adalah seluruh peserta didik di SMP Islam Cipasung, khususnya yang menunjukkan tanda-tanda depresi berdasarkan pengamatan awal guru BK yang dari hasil screeningnya. Kriteria yang dimaksud antara lain yaitu siswa aktif secara akademik, menunjukkan gejala depresinya ringan hingga sedang, bersedia mengikuti seluruh sesi konseling kelompok, dan mendapat izin dari orang tua atau walinya. Yaitu selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini adalah penelitian angket skala depresi yang disusun berdasarkan indikator depresi yang telah dikembangkan dan dalam teori psikologis klinis seperti yang digunakan dalam Children's Depression Inventory atau disingkat CDI. Skala ini terdiri dari sejumlah pernyataan yang mencerminkan kondisi emosional siswa seperti perasaan sedih, rasa bersalah,
kehilangan energi, dan penurunan minat terhadap aktivitas sehari-hari. Itu selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini saya mengambil dari observasi dan juga dokumentasi. Observasinya penelitian, saya meneliti melakukan pengamatan langsung terhadap dinamika kelompok, ekspresi emosi siswa, dan juga partisipasi mereka dalam diskusi kelompok. Ada juga dokumentasi. Semua kegiatan selama proses konseling dicatat dan didokumentasikan untuk mendukung validitas data, termasuk kehadiran siswa dan catatan reflektif dari proses konseling. Dan juga selanjutnya itu teknik analisis data. Teknik analisis data di sini yaitu menggunakan uji statistik. Yang digunakan adalah paired sample test, yaitu uji beda yang bertujuan untuk melihat apakah terdapat perbedaan signifikan antara lain nilai pretest dan post-test. Jika hasil ujian menentukan nilai signifikan di bawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa konseling kelompok memberikan dampak signifikan terhadap penurunan tingkat depresi siswa. Yes, daftar pusaka. Dan selesai. Mungkin bisa disimpulkan dari presentasi saya di sini, dari judul pengaruh layanan konseling kelompok terhadap penurunan tingkat depresi siswa SMP Cipasung, yaitu apakah ada dampaknya terhadap siswa SMP Islam Cipasung setelah mengikuti layanan konseling kelompok dan sebelum. Mungkin segitu saja dari presentasi saya. Bila ada kekurangan atau kata-kata yang tidak enak dan juga ada kekurangan dalam presentasi saya di sini mohon dimaafkan karena saya di sini masih dalam tahap belajar juga. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.